aku Dewi Priyanti dengan NIM 21040461130. Di sini saya akan menceritakan kisah hikmah. Nah, kecantikan itu bergantung pada mata yang melihatnya. Nah, ada seorang raja yang sangat penasaran terhadap kisah cinta sejati dan tergila-gila seorang Majnun kepada Laila. Ia memerintahkan agar mencari Laila dan membawanya ke istana dalam kondisi sehat. Kemudian Laila ditemukan dan dibawa ke hadapan sang raja. Nah, dalam kondisi terkagum-kagum, sang raja bertanya, "Apakah betul kamu yang membuat Majnun tergila-gila dan hidup sebatang kara di gunung-gunung, padahal kecantikanmu sepertinya tidak istimewa dan tidak ada bedanya dengan perempuan-perempuan lain. Ketika keadaanmu seperti ini saja, kenapa bisa Majnun sampai tergila-gila kepadamu?" Yang sedari tadi Laila diam, Laila pun menjawab, "Rajaku, diamlah. Karena Tuan bukan Majnun untuk melihat kecantikan pada tubuhku, Tuan Raja butuh melihat dengan mata seorang Majnun." Sang raja pun diam mendengar perkataan rakyatnya itu. Ia tidak mempunyai sepatah kata pun untuk diucapkan kepada Laila. Nah, di sini jelas kecantikan fisik bukan syarat utama cinta. Karena cinta, manusia kerap kali menjadi buta, merintangi para pencinta yang melihat kesalahan-kesalahan orang yang dicintainya menjadi sesuatu yang tidak salah. Sebenarnya cinta tentang pemahaman sang raja tentang sifat jelek merupakan kisah yang perlu dipertanyakan. Pengertian tentang kecantikan pada diri Majnun berbeda dengan pemahaman di dalam pikiran sang raja. Dari sini juga terpatri sesuatu pelajaran. Konsep kecantikan itu sendiri tidak perlu kita perdebatkan karena ia relatif. Kecantikan bukan hanya satu tafsir, bentuk-bentuk penafsiran yang lain tentu saja ada dan berubah seiring dengan cara pandang masing-masing. Maka dari itu, siapapun tidak berhak memonopoli makna kecantikan. Dalam definisi ilmu pengetahuan, ada istilah kecantikan yang sangat dilihat tidak hanya dari aspek-aspek khusus pada fisik, tetapi bersamaan dengan aspek-aspek secara bersikap seperti duduk, berdiri, ekspresi, dan gestur juga diperlihatkan dan diperlakukan sebagai sesuatu yang penting. Kecantikan yang lahir dari sikap yang berpengaruh terhadap aura kecantikan internal itu sendiri. Seorang perempuan yang melakukan sesuatu dengan baik dan dipertimbangkan bukan bentuk fisik tampak pada dirinya, melainkan ekspresi kesukaan dan kecintaan yang ditunjukkan terhadapnya. Nah, pada pandangan pertama atau dalam hubungan singkat, bentuk fisik mempunyai pengaruh. Tapi dalam kebersamaan yang panjang, kecantikan karakter seseorang justru sangat penting. Tampilan fisik hanya 20%, 80% selebihnya adalah aspek-aspek psikologis. Dalam hubungan harmonis, kecocokan fisik tetaplah penting, tetapi bukan syarat utama. Kita tidak menyukai secara fisik seseorang, tidak perlu mengatakan jelek pada orang lain. Dalam kehidupan kita sekarang, kondisi dan bentuk fisik menjadi hal utama untuk mempercantik bentuk fisik. Pelayanan diberikan oleh industri kosmetik secara besar-besaran. Jika cantik adalah bernilai dan jika tidak cantik adalah tidak bernilai, telah menjadi semacam pemahaman dan pedoman perilaku yang mengutamakan aspek kecantikan fisik belaka. Di dunia laki-laki, membentuk kemampuan tubuh juga menjadi sebuah obsesi pada dunia perempuan. Apalagi para wanita cenderung selalu mengadakan kontes kecantikan. Menurut standar yang diberlakukan dalam masalah ini, seorang diperkenalkan dengan konsep kecantikan atau mengubah definisi tersebut. Nah, kecenderungan dasar laki-laki menempatkan fisik sebagai hal utama, tetapi laki-laki yang memikirkan hubungan dan kebersamaan yang panjang melihat aspek kecerdasan dan kesederhanaan sebagai kriteria pertama. Tidak ada orang yang ingin menunjukkan sifat jeleknya di depan orang lain. Bentuk abstrak kecantikan tidak dapat dilihat. Bentuk pendekatan tersebut menimbulkan hilangnya kepercayaan di diri seseorang dan membuat dirinya berkata, "Aku orang jelek." Padahal konsep tentang ini, nilai-nilai estetis pada aspek kejelekan atau keburukan
pada badan bisa saja muncul dan bisa dibangun. Nah, Rumi bertutur, jika ada orang yang melelang kecantikannya, kepadanya wajah buruk ratusan kejelekan akan ditampakkan. Orang yang menimbulkan perseteruan para musuh, kebencian dan kemarahan, dan menghasut, dirinya hampa seperti air yang tertuang dari ember. Masnawi. Nah, kemenangan terbesar adalah ketika kita mampu mengalahkan hawa nafsu, menang melawan godaan-godaan yang ada. Kemenangan tersebut adalah awal mula dari ujian yang sebenarnya. Untuk melaluinya pendidikan karakter harus ditanamkan. Saya Dewi Priyanti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.